Masjid Demak yang dibangun tahun 1479 merupakan bukti bahwa 8 dari 9 wali hidup di era yang sama. Dari sisi legendanya ya kita pun mungkin tinggal ngamini jadi gitu, karena gampangannya ya, apapun sebabnya, tapi karena karomah atau kemampuan ya, ilahiyah yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, sehingga dia bisa menunjukkan kepada wali-wali yang lain bahwa tatal pun bisa disusun untuk menjadi sebuah tiang. Itu kalau dari sisi legendanya. Ya. Jadi dalam arti soko tatal itu salah satu bentuk untuk menyontohkan kebersatuan. Karena kalau arti tatal dalam bahasa Cirebon itu potong-potong kayu yang kecil-kecil sekali. Padahal kalau untuk masjid bahasa tata itu bukan begitu. Menyatu-nyatukan potong-potong kayu yang cukup panjang. Dari pendapat ini dan pendapat ini, maka disambung-sambung dari soko, maka jadi kesatuan. Jadi ini untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Para wali Allah ini pun kerap berkumpul di Masjid Demak guna membahas masalah yang kerap dihadapi para wali, seperti menyampaikan ajaran hingga masalah sosial. Masalah yang cukup pelik dihadapi para wali ketika itu menghadapi ajaran Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar yang datang dari Baghdad dan banyak menetap di Cirebon ini memiliki ajaran yang dianggap menyimpang dari wali lainnya. Siti Jenar itu sudah tingkatannya tingkat SMA misalkan, tetapi yang dia ajarkan masih tingkat SD. Sehingga pemahaman-pemahaman itu yang dikhawatirkan oleh para wali itu tidak sinkron gitu, tidak nyambung, tidak bisa diserap gitu. Sehingga akhirnya penyerapannya itu karep dewek tak apa gitu ya istilahnya, pengikut-pengikutnya, karena memang tingkatan itu sangat sudah kan ajaran itu kan ada tingkatan-tingkatannya seperti kita halnya sekolah gitu, ada SD, SMP, SMA. Kalau kita anak kecil diberikan satu pemahaman yang tingkatan tinggi kan juga belum bisa untuk diserap, sehingga ya ala kadarnya dia bisa menyerap. Nah, itu yang dikhawatirkan tidak terserap ilmunya gitu, sehingga malah penyimpangan-penyimpangan itu yang dikhawatirkan gitu. Dikisahkan untuk meredam ajaran Syekh Siti Jenar, para wali akhirnya memutuskan untuk menjatuhi hukuman mati. Termasuk sebetulnya Syekh Siti Jenar itu sudah termasuk wali 9, dan para beliau ini berdiskusi yang akhirnya itu mengambil keputusan untuk segera Syekh Siti Jenar ini dilenyapkan, dalam arti dilenyapkan tadi yang saya katakan yaitu ajarannya, dan di situ Syekh Syarif Hidayatullah dengan memerintahkan kepada Sunan Kudus saat itu, beliau memberikan pusaka yang namanya keris sinaga. Siti Jenar hingga kini masih menimbulkan kontroversi. Namun yang terlihat jelas, para wali Allah yang lain memiliki kesamaan dalam pandangan dan ajaran. Kebersamaan tidak hanya didasari karena adanya hubungan darah, keluarga, serta guru dan murid, tetapi juga persamaan dalam pemikiran. Bagaimana cara menyampaikan ajaran Islam di tanah Jawa tanpa menggunakan kekerasan dan pemaksaan. Kehadiran 9 wali dan ajarannya tidak hanya memberikan rasa tenang dan damai, namun juga membuat sejahtera masyarakat di kala itu. Bahkan ajaran 9 wali Allah ini tetap hidup melewati masa ke masa.